TV pemerintah Rusia siarkan simulasi nuklir bawah laut lenyapkan Inggris dari peta. Stasiun televisi pemerintah Rusia menyiarkan video simulasi dalam serangan drone nuklir bawah laut melenyapkan wilayah Inggris dari peta dunia. Tayangan itu disertai desakan penyiarnya Dmitry Kiselyov agar Presiden Vladimir Putin melakukannya. Berbicara di Rusia 1 atau Rusia 1, Kiselyov yang dikenal sebagai kepala propaganda Putin mengatakan bom bawah air bisa meningkatkan gelombang raksasa tsunami hingga setinggi 500 meter. Drone nuklir bawah laut itu dikenal sebagai Poseidon. Menurut siaran televisi tersebut, jika Rusia meledakkan senjata semacam itu bisa menciptakan gelombang pasang yang hampir mencapai Sheffield Peak, gunung tertinggi di Inggris dan penuh dengan bahan radioaktif yang akan mengubah Inggris menjadi gurun radioaktif. Ancaman itu muncul setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dituduh media tersebut telah menyarankan agar Inggris menggunakan senjata nuklir untuk melawan Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO terlebih dahulu. Kantor PM Inggris atau Downing Street telah mengecam tuduhan itu sebagai klaim tidak berdasar dan menyebutkan sebagai contoh lain dari disinformasi yang dijajakan oleh Kremlin. Kiselyov mengklaim bahwa Inggris yang bersama banyak negara lain telah memasok senjata dan bantuan ke Ukraina tidak mungkin bisa menandingi Rusia dalam perang nuklir. Dan apa yang akan terjadi setelah kata Boris Johnson tentang serangan balasan di Rusia? Mengapa mereka mengancam Rusia yang luas dengan senjata nuklir sementara mereka hanya sebuah pulau kecil? Pulau ini sangat kecil sehingga satu rudal Sarmat cukup untuk menenggelamkannya sekali dan untuk selamanya. Ujarnya merujuk pada rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat atau rudal Setan II yang bisa membawa 15 hulu ledak nuklir dalam sekali tembak. Rudal Rusia Sarmat alias Setan II, dunia yang paling kuat, mampu menghancurkan area seukuran Texas atau Inggris. Satu peluncuran Boris dan tidak ada Inggris lagi. Kiselyov menambahkan pilihan lain untuk menjerumuskan Inggris ke kedalaman laut adalah drone robot bawah laut Rusia Poseidon. Ini mendekati target pada kedalaman 1 km dengan kecepatan 200 km per jam. Tidak ada cara untuk menghentikan drone bawah air ini yang memiliki hulu ledak dengan kapasitas hingga 100 megaton. Ledakan torpedo termonuklir yang dekat dengan pantai Inggris akan menimbulkan gelombang raksasa tsunami setinggi 500 meter. Gelombang pasang ini juga merupakan pembawa radiasi dosis sangat tinggi. Bergelombang di Inggris itu akan mengubah apa yang mungkin tersisa dari mereka menjadi gurun radioaktif. Tidak dapat digunakan secara permanen untuk apapun, sambung Kiselyov. Bagaimana Anda menyukai prospek ini? Dan Putin memperingatkan tentang hal ini pada 24 Februari jika ada yang mengganggu operasi militer khususnya. Senjata Poseidon telah dikembangkan selama beberapa tahun sekarang dan Putin mengklaim pada 2019 bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dmitry Rogozin, kepala Roskosmos Badan Antariksa Rusia, juga menggemakan ancaman nuklir dengan menyatakan, Boris, jika Sarmat digunakan tidak seorang pun dari Anda akan berkonsultasi satu sama lain dan tidak akan ada yang menata rambut Anda, Tuan Perdana Menteri, ujarnya yang dilansir LAD Bible Selasa 3 Mei. Pesawat Rusia hancurkan 5 depot amunisi Ukraina. Pesawat Angkatan
udara Rusia menyerang 5 depot amunisi Ukraina, menewaskan lebih dari 200 nasionalis. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Pada hari itu pesawat operasional taktis Angkatan Udara Rusia menyerang 2 pos komando, 9 markas tingkat perusahaan dan area pengumpulan tenaga kerja dan peralatan militer, serta 5 depot amunisi dan bahan bakar, kata Konashenkov. Lebih dari 200 nasionalis dan 23 buah kendaraan lapis baja telah dimusnahkan. Lanjutnya, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Konashenkov juga mengatakan bahwa pasukan rudal dan artileri menyerang 319 area tempat pengumpulan tenaga dan peralatan militer musuh, 12 pos komando dan 2 senjata rudal atau artileri dan depot amunisi. Ia juga menjelaskan hampir 2.700 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor militer khusus telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Secara keseluruhan, target berikut telah dihilangkan sejak dimulainya operasi militer khusus, 2.678 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor khusus militer, kata juru bicara itu. Konashenkov menambahkan 143 pesawat, 112 helikopter, 660 kendaraan udara tidak berawak, 279 sistem rudal permukaan ke udara, 308 sistem peluncuran roket ganda, 1196 senjata artileri lapangan dan mortir telah dibawa keluar. Pasukan pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh pesawat serang Su-25 Ukraina di wilayah Kherson serta 12 roket dari sistem roket peluncuran ganda Smed di Republik Rakyat Donetsk, kata Konashenkov. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh Su-25 milik Angkatan Udara Ukraina di dekat Zervoniar di wilayah Kherson, kata juru bicara itu. Menurut Konashenkov, 2 kendaraan udara tidak berawak Ukraina dihancurkan di atas Vladimirovka dan 12 roket dari beberapa sistem peluncuran roket Smed dicegat di dekat